Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini anak-anak? Alhamdulillah, baik Bu. Tetap semangat ya sebelum siang. Kayaknya pada semangat nih, pada ngantuk ya. Yuk kita tepuk semangat dulu ya. Tentukan ibu ya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa Bu. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ulul Izzah, Muhaimin, Hadir. Wahyu Mujib Abdul Manan, Hadir Bu. Ilda Istiana, hadir Bu. Alhamdulillah pada siang hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa sebelum belajar bersama-sama. Muhaimin? Sebelum kita mulai pembacaan dalam pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pembacaan bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa bermanfaat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya di sini sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik di sini diharapkan dapat meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Kemudian yang kedua adalah bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagaimana implementasi dari Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 serta Quran Surah Al-Maidah ayat 32 dan hadis terkait. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menunjukkan contoh perilaku toleran, kemudian menghindari tindak kekerasan serta sebagai implementasi dari Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Untuk selanjutnya adalah menampilkan perilaku sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Untuk selanjutnya yaitu membaca Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32 dengan benar. Yang terakhir yaitu menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan dalam Quran Surah Yunus ayat 41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Untuk selanjutnya di sini Ibu akan membahas mengenai toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Apakah ada yang tahu apa itu toleransi? Ada yang tahu apa itu toleransi? Coba Mbak Ilda. Menghargai perbedaan. Iya, betul sekali. Mungkin ada yang lain? Mas Muhaimin? Sama. Ya, betul sekali. Jadi toleransi itu berarti menghormati dan belajar dari orang lain, yaitu dengan menghargai pendapat, kemudian menghargai perbedaan seperti perbedaan suku, perbedaan warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian pentingkah sikap toleransi itu? Coba Mas Wahyu. Sangat penting Bu, karena di Indonesia sendiri banyak suku dan bangsa dan juga tersebar pulau-pulau di Indonesia sangat banyak, bahkan ribuan. Ya, betul sekali. Jadi sikap perilaku toleransi ini sangat penting
manusia, yaitu baik dalam berkata maupun bertingkah laku. Jadi kita sebagai seorang manusia harus berhati-hati dalam berkata atau bertingkah laku kepada sesama manusia. Karena kan kita tidak tahu kayak budaya mereka itu seperti apa, suku mereka itu seperti apa. Jadi di sini kita juga harus menghormati dan menghargai perbedaan dari orang lain. Kemudian, kenapa sih toleransi itu penting? Coba Mas Muhaimin. Karena toleransi itu bisa menimbulkan rasa persaudaraan sehingga terjalinlah sebuah hubungan yang tentram dan harmonis. Ya, betul sekali. Jadi, kenapa toleransi itu penting? Karena jika kita menerapkan perilaku toleransi terhadap sesama, maka akan menciptakan suatu kerukunan atau kedamaian dan menjauhkan diri kita dari tindak kekerasan. Biasanya tuh ada ya, seperti halnya kayak perbedaan kulit. Nah itu kan biasanya menyebabkan kita membuli satu sama lain, itu tidak boleh. Dan akibatnya dari sikap bullying tersebut kita akan melakukan suatu tindakan, dan itu tidak boleh ya, anak-anak. Ya Bu. Untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Menurut kalian apa sih makna yang ada di dalam gambar tersebut? Coba Mbak Ulul Izzah. Saling toleransi dalam beragama yang atas. Ya, mungkin Mas Wahyu? Saling menghormati terhadap budaya yang ada dan juga pakaian. Kalau yang bawah itu. Ya. Nah, jadi dari kedua gambar tersebut ini sama halnya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Iya, betul sekali. Untuk selanjutnya, dari pengertian toleransi itu juga terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Minta tolong Muhaimin dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'min bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman pada Al-Qur'an. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman padanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang selanjutnya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka fa qul amali wa lakum amalukum antum bari'um mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan jika mereka tetap mendustakan kiamat, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan. Apakah ada yang tahu dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, keterkaitannya dengan Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 itu apa? Coba Mas Wahyu, keterkaitan antara materi kita yang sudah Ibu jelaskan tadi dengan ayat ini. Jadi di situ ada arti bahwa bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Jadi setiap orang itu harus menghargai profesi seseorang masing-masing, karena seseorang tersebut bekerja untuk mencari dan dan mencukupi kehidupannya masing-masing, meskipun gaji mereka berbeda, tetapi rezeki mereka itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul sekali. Jadi pada intinya di sini tuh kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, perbedaan orang lain. Untuk selanjutnya, hal tersebut juga terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Minta tolong dibacakan oleh Mbak Hilda. Nggak jelas. Mbak Liza. Nggak jelas. Jelas ya, Mbak? Silakan Mas Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Min
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Mas Wahyu. Untuk selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia, yaitu yang pertama adalah saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kemudian yang kedua yaitu saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga adalah belajar empati, yaitu dengan merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang lain. Lalu kemudian bantulah orang yang membutuhkan. Nah, dengan menerapkan perilaku mulia tersebut, yaitu dengan menerapkan perilaku toleransi, akan terbina kehidupan yang rukun, damai, dan bahkan akan menghindarkan kita dari perbuatan tindak kekerasan. Baik, untuk selanjutnya, Ibu mempunyai sebuah tayangan video. Silakan kalian simak baik-baik videonya, dan di sini Ibu akan membagi jadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kalian simak baik-baik video yang Ibu sediakan. Kemudian kalian kasih tanggapan terhadap video tersebut dan argumentasi serta solusinya. Setelah itu dipresentasikan ke depan.
Dari kelompok 1? Sudah? Paham? Silakan yang ingin mempresentasikan. Mungkin dari kelompok 1. Silakan Mas Mario. Baik, di sini saya akan mempresentasikan apa pandangan dari kelompok kami terhadap tayangan video yang tadi. Di sini di video tadi dipaparkan bahwa banyaknya kasus intoleransi di Indonesia yang semakin tahun semakin bertambah, bahkan di tahun 2012 mengalami lonjakan 30%. Semakin meningkatnya kasus intoleransi setiap tahun ini mengakibatkan banyak kerusuhan terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, bahkan kasus tersebut dilakukan oleh aparat sendiri, seperti yang tadi diberitakan. Dan solusinya menurut kelompok kami seharusnya para aparat, para pejabat negara ini harus menanamkan sikap toleransi kepada masyarakatnya mulai sejak dini dan menghimbau kepada masyarakat yang mayoritas untuk mengayomi masyarakat yang minoritas, bukan malah mengintimidasi atau menindak kekerasan terhadap kaum minoritas. Bahkan kita harus merangkul kaum minoritas agar kaum tersebut tidak lemah, karena di Indonesia sendiri itu banyak suku dan budaya serta agama, dan simbol negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya menuju ke arah Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kemudian seharusnya kaum mayoritas ini sendiri harus sadar diri dan juga dimotivasi oleh para pemuka-pemuka kaum mayoritas, seperti agama Islam kan mayoritas di Indonesia. Seharusnya para tokoh-tokoh ulama Islam ini mengajarkan kepada kaumnya, kepada muslim, sesama muslim itu mengajarkan agar kita selalu toleransi dan menghargai kepada agama yang lain, dan juga belajar kepada agama Islam sendiri, bahwa agama Islam sendiri juga banyak perbedaan, di mana seperti perbedaan pendapat dan juga perbedaan akidah, di mana banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama dan juga perbedaan pendapat di kalangan akidah. Bahkan perbedaan ini sudah muncul sejak zaman dahulu. Jadi begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok 2. Baik Bu, di sini saya bawakan dari kelompok 2. Menurut pandangan dari kelompok 2 di sini, yaitu banyaknya kekerasan akibat intoleransi itu sendiri, itu dikarenakan mindset daripada masyarakat itu sendiri maupun aparat negara itu mengutamakan dirinya sendiri. Jadi dia itu tidak menghargai orang lain, sehingga dia itu mengutamakan dirinya sendiri, lalu menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, bahkan sampai terjadi kekerasan. Padahal itu aparatur negara. Begitu tanggapan daripada kelompok 2. Terima kasih. Jadi dari beberapa pendapat dari teman kalian tadi dapat kita ambil hikmah. Apakah ada yang tahu hikmah dari sikap toleransi? Mungkin Mbak Hilda. Hikmah dari sikap toleransi mungkin salah satunya damainya kerukunan. Semakin erat kerukunan, tidak ada pertengkaran. Karena tidak ada pertengkaran, maka semakin sedikit pergesekan. Iya. Menimbulkan misalnya kalau ada pertengkaran kan menimbulkan kerusakan material atau non material. Rukun damai itu membuat kita tetap tenang, menjalankan semuanya dengan baik. Berarti untuk menghindar dari tindakan kekerasan. Ya. Dari sini sudah paham? Apa ada yang mau bertanya dari materi kita yang sudah Ibu jelaskan tadi? Mungkin ada yang kurang jelas.
jelas bisa dipertanyakan. Silakan. Sudah. Sudah paham ya? Baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Ibu, lupa. Untuk minggu depan Ibu kasih tugas membuat clipping. Jadi kalian itu diminta untuk mencari informasi atau sebuah kasus yang ada di internet maupun di koran, lalu dibentuk clipping. Nanti minggu depan dipresentasikan ya. Iya Bu. Ya Bu.